Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Dian Hadi Purnamasari. Saya dari Program Studi Ilmu Kesehatan Anak. Pada siang hari ini saya ingin berbagi info sedikit ke teman-teman tentang vaksin COVID bagi masyarakat Indonesia. Presentasi ini saya buat dalam rangka melengkapi tugas salah satu mata kuliah saya. Apakah itu COVID-19? COVID-19 merupakan singkatan dari coronavirus disease. 19-nya karena ditemukan pada tahun 2019. COVID-19 disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Virus SARS-CoV-2 adalah suatu virus RNA yang rantainya tunggal. Virus ini bisa diisolir dari hewan. Mungkin kita lihat di berita kelelawar. Terakhir ditemukan pada manusia. Pertama kali virus ini diidentifikasi di Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok tahun 2019. Dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO resmi mengumumkan bahwa COVID-19 ini merupakan suatu pandemi dunia atau pandemi global. Gejala-gejala yang bisa dialami oleh pasien atau seseorang yang mengidap COVID-19 bisa berupa napas pendek atau sulit bernapas, tidak dapat berbicara, kehilangan mobilitas, maksudnya lemas, nggak bisa gerak banyak, atau merasa linglung. Bisa juga ada yang merasa nyeri dada. Tanda-tanda yang barusan saya sebutkan itu merupakan tanda bahaya yang merupakan tanda bahwa membutuhkan perawatan medis segera. Di samping itu ada gejala-gejala umum yang paling sering ditemui yaitu demam, batuk, kelelahan, dan kehilangan kemampuan untuk merasa atau mencium bau. Ada juga gejala-gejala yang tidak umum ditemukan, tetapi bisa dialami oleh seseorang yang terkena COVID-19, yaitu sakit tenggorokan, sakit kepala, sakit dan nyeri bagian dada, diare, ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki, mata merah atau iritasi pada mata. Ada perhatian khusus jika Anda tinggal di daerah penyakit malaria atau dengue atau penyakit infeksi lainnya dan menunjukkan salah satu dari beberapa gejala di atas, daripada kita bingung ya, saya terkena malaria atau COVID-19 karena gejalanya memang sering tumpang tindih, segeralah meminta bantuan pelayanan kesehatan setempat. Bagaimana kalau di Indonesia, COVID-19 di Indonesia itu pertama kali diumumkan ada penderita COVID-19 tanggal 2 Maret 2020, sebanyak 2 kasus. Selanjutnya pada tanggal 6 Maret 2020 ditambah lagi 2 kasus baru. Tetapi sampai saat ini, yang saya maksud saat ini, saat data ini saya kumpulkan 31 Maret 2021, total kasus sudah mencapai 1,5 juta orang dengan kematian mencapai 40.000 jiwa. Ini data yang saya dapatkan dari website demikian. Di Indonesia, total case atau total kasus sudah 1.500.000 lebih. Di mana dalam 14 hari terakhir total kasusnya 74.000 lebih dengan kematian 40.000 lebih. Angka-angka ini tentunya suatu angka yang besar karena mengingat di dunia juga banyak sekali yang terkena COVID-19. Kemudian kita berbicara tentang vaksin. Vaksin yang sudah diberikan di Indonesia sebanyak 11 juta sekian dosis. Dan orang yang sudah tervaksinasi sebanyak 3.664.708. Ini yang fully vaccinated, maksudnya fully vaccinated itu sudah tervaksinasi 2 kali, karena dosisnya memang harus 2 kali vaksin. Kemudian update kasus lagi per 31 Maret 2021 di Indonesia sudah mencapai angka sekian. Ini bisa teman-teman akses juga di web berikut ini. Kemudian kita lanjut bicara tentang vaksin dan vaksinasi. Apa sih bedanya? Kalau vaksin, vaksin itu adalah produknya, barangnya. Merupakan produk biologi yang berisi antigen. Kalau vaksin COVID-19 berarti antigen dari COVID-19 yang telah diolah sedemikian rupa sehingga aman dan diharapkan akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif. Vaksinasi adalah proses ketika tubuh menjadi kebal atau terlindungi dari penyakit. Jadi vaksin itu disuntikkan ke orang, kemudian dalam tubuh orang tersebut ada proses membentuk kekebalan, itu adalah suatu proses vaksinasi. Jadi cara kerja vaksin itu dimasukkan ke tubuh, kemudian dia akan merangsang pembentukan kekebalan, dan tubuh akan jadi ingat akan antigen virus tersebut, dan bila virus tersebut masuk ke dalam tubuh bisa dikenali.
sehingga kekebalan tersebut bisa melawan jika ada infeksi virus yang terjadi. Mengapa kita perlu vaksin COVID-19? Seperti data-data yang tadi sudah saya sampaikan, kasusnya sudah sekian, kematian sudah sekian. Nah, karena kasus yang sudah menjadi pandemi dan merenggut 40.000 lebih jiwa di Indonesia, maka diharapkan dengan adanya pemberian vaksin, terbentuklah kekebalan spesifik pada kebanyakan masyarakat dan gejala yang berat tidak akan muncul. Cakupan vaksin yang merata di suatu wilayah diharapkan membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Hal inilah yang kita ingin capai dengan vaksin. Nah, kemudian vaksin untuk COVID-19 ada berapa macam sih? Kalau berapa macam, sementara ini kan, karena vaksin itu akan terus berkembang penelitiannya, tetapi sementara ini ada macam-macam yang dapat saya tampilkan seperti ini. Ini adalah kolom manufacturer atau pabriknya, yang kolom ini adalah nama vaksinnya. Kemudian ini adalah jenis antigennya, dan ini bahan aktifnya. Ini ada yang berupa mRNA, ada yang berupa vektor, ada yang berupa inactivated virus. Kebanyakan di Indonesia yang orang sudah divaksin penuh 2 dosis itu menggunakan vaksin dari Sinovac ini dengan vaksin namanya CoronaVac yang berisi inactivated virus atau virus yang dinonaktifkan. Kemudian filsafat ilmu. Kita beralih ke pembahasan tentang filsafat ya. Ontologi. Ontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat sesuatu yang berwujud atau yang ada dengan berdasarkan pada logika semata. Kemudian dari sisi epistemologi. Epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang meneliti asal-usul, asumsi dasar, sifat-sifat, dan bagaimana memperoleh pengetahuan menjadi penentu penting dalam menanyakan apa yang kita ketahui sebelum menjelaskannya. Dan yang ketiga, cabang filsafat yaitu aksiologi, merupakan cabang yang membicarakan suatu orientasi atau nilai suatu kehidupan. Kita mencoba menganalisis vaksin COVID-19 dari sisi aksiologi. Karena sisi aksiologi berbicara tentang nilai suatu kehidupan, kita melihat nilai dari vaksin COVID-19. Dari prinsip aksiologi merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat, karena dia bisa membantu kita atau masyarakat untuk membentuk kekebalan komunitas. Kita berlanjut ke pembahasan tentang stakeholder, karena dalam proses vaksinasi nasional atau membentuk herd immunity tidak mungkin dilakukan tanpa bantuan stakeholder. Kita mungkin sering dengar stakeholder, tapi kita nggak ngerti apa sih maksudnya sebenarnya. Stakeholder itu merupakan individu, kelompok organisasi, baik laki-laki atau perempuan, yang memiliki kepentingan, terlibat atau dipengaruhi oleh suatu kegiatan program pembangunan. Atau dari sumber bahasa Inggris yang saya peroleh, stakeholders is a process are actors, persons, groups, or organizations with a vested interest in the policy being promoted. Intinya stakeholder adalah orang yang berkepentingan dalam suatu urusan atau program. Klasifikasi stakeholder ada 5 yang saya temukan, yaitu policy creator, pengambil keputusan, penentu kebijakan. Yang kedua, koordinator, yang tugasnya nanti koordinasi antara stakeholder. Yang ketiga, fasilitator, yang tugasnya memfasilitasi dan mencukupi kebutuhan sasaran. Yang keempat, implementer, yang nanti tugasnya melaksanakan kebijakan termasuk kelompok sasaran. Yang kelima, akselerator, yaitu yang tugasnya mempercepat dan berkontribusi agar program berjalan sesuai sasaran dan tepat waktu. Peran stakeholder itu apa sih? Peran stakeholder dalam kehidupan nyata, dalam vaksinasi COVID-19, contohnya yang saya temukan dalam berita yang saya cakup ini. Keberadaan vaksin merupakan bukti kerjasama antara stakeholder Menteri BUMN. Sekarang sudah nyata, vaksin itu kan dibuat oleh pihak asing. Bagaimana kok sampai kita, masyarakat awam, bisa mendapatkan vaksin? Tentunya dimulai dari pemerintah yang memulai pembicaraan, pemesanan tentang vaksin itu ke pihak asing. Kemudian bagaimana proses distribusinya menuju Indonesia. Di Indonesia sendiri vaksinnya tentunya mencapai di ibu kota dulu. Kemudian cara menyebarkannya ke pelosok-pelosok daerah, kemudian membagi lagi ke puskesmas atau ke wilayah-wilayah atau tempat vaksinasi, dan lain sebagainya. Semua proses yang rumit itu tentunya membutuhkan peran dari stakeholder. Dan kita bisa mendapatkan vaksin
itu sekarang berarti bukan akibat sih, merupakan hasil kerjasama antar stakeholder. Kalau di Jawa Timur sendiri tentu saja contoh stakeholder-nya adalah jajaran pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam berita ini yang bisa saya cakup adalah contoh, ini adalah wakil gubernur kita, Pemprov libatkan stakeholder kesehatan Jatim segera sosialisasi vaksin COVID-19. Kesimpulan dari yang coba saya rangkum dari awal tadi tentang COVID-19, filsafat ilmu, dan peranan stakeholder. Yang pertama, pilar filsafat ilmu yang ada 3 tadi, dari sini saya melihat dari sisi aksiologi yang dominan, yaitu membantu dalam meningkatkan cakupan pemberian vaksin. Ditilik dari sisi aksiologi, pemberian vaksin membantu masyarakat dalam membentuk kekebalan komunitas. Stakeholder merupakan setiap orang yang berperan dalam pelaksanaan pemberian vaksin. Dan semua lapisan masyarakat ikut berperan dalam peningkatan cakupan dan akselerasi pemberian vaksin ke masyarakat Indonesia. Demikian yang bisa coba saya sharing ke teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila teman-teman punya masukan buat saya, monggo dituliskan di kolom komentar supaya saya bisa memperbaiki diri dan juga menjadi kritik dan saran yang membangun untuk saya. Terima kasih, semoga sehat selalu.